Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi. Di minggu lalu kami telah membahas surat An-Naba ayat 1 hingga ayat 5. Kita telah mengkajinya, telah mentadaburnya, dan sekarang di minggu kedua ini insya Allah saya akan mengkaji mentadabur surat An-Naba juga dari ayat 6 hingga ayat 11. Oke, ini kita ulangin dulu ya. Bahwasanya di ayat 1 hingga ayat 5 itu Allah menjelaskan bahwasanya kalau penduduk Mekah itu kayak menolak adanya hari kebangkitan tuh. Mereka bertanya-tanya, emang hari kebangkitan tuh memang ada gitu. Jadi akhirnya ada ikhtilaf gitu. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang percaya tapi dia menolaknya. Orang-orang yang nggak percaya itu dia berdalih, emang Allah bisa membangkitkan kita? Emang Allah bisa apa gitu? Makanya di ayat 6 hingga ayat 11 dan seterusnya itu Allah itu kayak menunjukkan ini loh, saya bisa menciptakan ini, saya bisa menciptakan ini, masa hari kebangkitan saya tidak bisa? Jadi Allah tuh kayak menunjukkan dalil-dalilnya, kekuasaannya begitu. Sebelum itu ayo kita baca dulu ya. Kita buka mushaf dulu, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Shadaqallahul azim. Kita langsung baca terjemahan aja ya, biar langsung kita menerjemahkannya per kata per kata, lalu kita mentadaburnya kayak gitu. Ayat yang pertama, tadi apa? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Mihada itu berasal dari kata mahdun. Mahdun itu artinya segala sesuatu, kalau secara bahasanya, segala sesuatu yang telah disiapkan lalu dihamparkan dengan halus dan nyaman. Jadi seakan-akan kalau muka dunia ini, bumi ini itu telah Allah siapkan dengan sistem yang sempurna, sehingga kita sebagai makhluknya itu ya tinggal di muka bumi ini dengan nyaman gitu ya, tidak merasakan apapun gitu ya. Lalu yang kedua, wal jibala autada, dan bukankah kami juga telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak gitu ya. Kan fakta-fakta ilmiah sekarang membuktikan kalau gunung itu ya fungsinya salah satu apa, pasaknya muka bumi ini ya. Jadi adanya gunung itu ya bumi ini menjadi tenang gitu, tidak goyang-goyang. Nah itu padahal infonya telah Allah informasikan kepada kita itu sebelum-sebelumnya 1000 tahun yang lalu, tapi faktanya ya ada di akhir-akhir abad-abad ini kan. Itu salah satu mukjizat Al-Qur'an kayak gitu. Baik banget tuh fakta-fakta yang masih banyak yang Allah telah infokan 1000 tahun lalu ya sekarang ada nih, banyak banget. Lalu wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ada yang jantan, ada yang betina. Nggak ada yang jantan betina, nggak ada. Jantan sama betina doang, nggak ada. Di antara dua itu nggak ada. Lalu ada kanan sama kiri. Apalagi ada positif dan negatif. Nah gitu. Jadi intinya Allah menjadikan itu pasangan-pasangan gitu. Di sini coba kita kan ada kalimat khalaqa ya, wa khalaqnakum khalaqa. Nah sebelumnya itu alam naj'ali, ja'ala. Apa perbedaan ja'ala sama khalaqa gitu ya? Apa ada persamaannya? Apakah ada maksud tersembunyi gitu ya dari kalimat khalaqa sama ini? Gini, khalaqa itu ya, dari ja'ala dulu ya. Jadi ja'ala itu seakan-akan itu Allah tuh menekankan kepada kita betapa besarnya manfaatnya dari ini, dari penciptaannya gitu ya. Dan ya hendaknya kita sebagai manusia itu ya memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ketika Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada, jadi betapa betapa manfaatnya gitu ya. Allah telah menjadikan bumi ini, apa manfaat yang kita dapat dapat kita raih, manfaat yang dapat kita temukan, dan hendaknya manusia itu ya memanfaatkan itu sebagai semaksimal mungkin gitu ya. Terus apa lagi? Wal jibala autada, Allah telah menciptakan gunung. Apa manfaat dari gunung? Hendaknya manusia tuh mentadaburinya dan memanfaatkan ya gitu. Nah, jadi Allah menekankan kok itu ada manfaatnya gitu loh. Nah,
Kalau kalimat khalaqa sendiri itu seakan-akan Allah tuh menekankan keagungannya, kehebatannya Allah dalam penciptaan itu. Jadi kalau ada kata ja'ala, Allah tuh menekankan manfaatnya gitu. Hendaknya manusia tuh melihatnya, mentadaburnya manfaatnya apa, lalu memanfaatkannya. Kalau ada kalimat khalaqa itu jadi seakan-akan Allah itu ya menekankan keagungannya atas keesaannya, atas penciptaannya. Nah, kayak gitu ya. Waja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Ada kalimat ja'ala lagi nih. Jadi kita itu diminta untuk melihat apa sih manfaat dari tidur. Apakah jangan-jangan tidur itu nggak ada manfaat? Nyata itu udah dulu yang udah diinfokan ya. Hendaknya kita memanfaatkan waktu tidur kita ya sebagai waktu istirahat kita, bukan waktu, nah, ngerti lah. Waja'alna naumakum subata. Subata sendiri itu artinya adalah memutus. Subata itu bahasa kata apa? Asal kata dari sabata, artinya memutus. Yang diputusnya itu apa? Segala sesuatu yang melelahkan gitu ya, yang membuat kita capek gitu. Jadi kalau kalimat waja'alna naumakum subata aja sekarang gini. Dan kami itu telah menjadikan tidur kamu tuh untuk apa? Untuk kamu beristirahat, untuk kamu rileks lagi gitu. Ya untuk tubuh kamu lebih bugar lagi. Nah, gitu. Di sini kita ditekankan nih, apa sih manfaat dari tidur itu kan baik banget tuh. Tidur manfaatnya ini. Nah, dan sayangnya ya, kita tidak kurang memanfaatkan waktu tidur kita kan pada malam hari kan. Nah, wa ja'alnal laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Pakaian, maksudnya apa ini? Nah, jadi seakan-akan libasa itu kayak perumpamaan gitu loh. Perumpamaannya maksudnya kayak mana? Nah, kayak gini maksudnya nih. Apa? Kan pakaian itu baju, anggap ya, dia itu menutupi kita kan ya, tubuh kita ditutupi oleh pakaian kita. Nah, waja'alnal laila libasa, dan seakan-akan itu malam itu menutupi kita, kegelapan itu menutupi kita, sehingga apa? Dari kegelapan itu menutupi kita sehingga apa? Sehingga kita merasa nyaman, merasa tenang ketika kita tidur malam, kita merasakan nyenyak banget, tenang gitu. Bayangkan aja kalau malam tapi ya nggak gelap gitu, kayak siang hari kan kurang gitu rasanya kan ya. Nah, jadi seakan-akan dari jadi apa, kan libasa itu penutup ya, pakaian gitu ya. Pakaian menutupi tubuh kita, dan seakan-akan kegelapan ini menutupi kita. Buat apa? Ya buat kita merasa ketenangan ya. Saat tidur kita lebih nyenyak lagi. Nah gitu. Wa ja'alnal laila libasa. Coba kita lihat manfaat dari malam ini apa nih? Allah menekankan kita manfaat dari malam ini apa gini. Ya sebaiknya kita memanfaatkan juga. Nah, kayak gitu ya. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Nah, ini Allah sangat adil sekali. Saat malam kita diminta untuk tidur ya, untuk apa? Untuk membugarkan tubuh kita, untuk mempersiapkan tubuh kita untuk keesokan harinya, di pagi harinya, di siang harinya. Untuk apa? Untuk mencari penghidupan, untuk mencari ya apa? Kita untuk kerja, untuk mencari nafkah untuk keluarga kita dan lain-lainnya. Ini sangat adil sekali, Masya Allah. Dan insya Allah ini udah selesai, alhamdulillah ya. Intinya kayak gitu tadi ya, dari ayat 6 hingga ayat 11. Kita ulangi lagi ya. Coba kita baca lagi coba biar enak. Dari ayat berapa? Dari ayat alam naj'al arda mihada, dan bukankah kami menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang telah Allah siapkan lalu dihampakan sehingga kita lebih tenang, lebih nyenyak, lebih enak di bumi ini. Wal jibala autada, dan bukankah Allah telah menjadikan gunung-gunung ini sebagai pasak bumi ini. Wa khalaqnakum azwajan, dan Allah, coba lihat, aku telah membuat segala satu berpasangan, ada kanan, ada kiri, ada jantan, ada betina. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kamu sebagai pemutus dari segala yang melelahkan sehingga kamu membugarkan diri kamu nanti. Wa ja'alnal laila libas, dan kami menjadikan malam itu ya sebagai pakaian. Maksudnya apa? Menutupi kita, kegelapan ini menutupi kita ya, sehingga kita merasa nyenyak, merasa tenang. Saat tidur kita lebih enak juga, lebih fresh juga. Nah, kayak gitu ya. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami menjadikan waktu siang kamu itu sebagai apa? Ma'asya, sebagai tempat penghasilan kamu kerja dan lain-lainnya. Masya Allah. Dan mungkin kalau ada yang kalian mau tanya-tanyakan, silahkan tulis di komentar ya, insya Allah saya akan jawab. Dan di minggu selanjutnya kita akan membahas lagi nih 5 ayat, kalau nggak 6 ayat. Nah, semoga bermanfaat.
Kalau ada hal yang tak setuju atau suatu hal ikhtilaf, bisa tulis di komentar. Kita akan diskusi lagi, oke? Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.